Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Bagus Wayu Pratomo dengan PM 20156061103. Di sini saya akan menjelaskan mengenai basic switch dan end device configuration di sini sebagai praktikum pertama ya, percobaan pertama pada praktikum jaringan komputer. Di sini terdapat topologinya ada dua buah PC dan juga dua buah switch. Berikut ada addressnya ya. Oke, kita masuk saja langsung ke setupnya. Set saya. Yang pertama kita nge-setup network topologinya, di mana seperti yang ditampilkan di atas tadi, seperti ini bentuknya. Versi kata-katanya oke seperti ini ya. Kita buka ke Cisco Pocket Tracernya. Saya buat dua aja biar enak. Jadi kita hidupkan device-nya, yaitu ada ini ya, si tracernya. Kemudian kita masukkan dua buah PC dulu sebagai PC A dan PC B, si A dan juga PC B. Oke, sini PC A dan PC B. Oh, kemudian switch-nya saya terbalik ya, seharusnya switch dulu. Switch-nya ada dua, sebagai switch satu dan juga switch dua. Yang saya pakai adalah 2960 24 TT. Oke, kemudian kita hubungkan kedua switch yang terlebih dahulu dengan flash Ethernet 101 dan juga pada switch satu. Kemudian yang switch 2 kita buatnya S1 ya, jangan switch satu ya. S1 dan juga S2. Oke, kita hubungkan dengan menggunakan kabel copper crossover ya di sini sebagai penghubungnya. Ethernet 01 dengan Fast Ethernet 01. Oke, kemudian hubungkan PCA dengan juga S1. Oke, kita menggunakan copper strike talk sekarang. Fast Ethernet ke 0 dengan 06. Begitu pula pada PCB-nya 0 dengan juga 018. Oke, sudah terhubung. Under the moment careful, verify the connection, minimize the time required to troubleshoot network connectivity later. Oke. Oke, seperti ini tampilannya sudah terhubung. Ini sudah hijau, sudah hijau. Ini masih menunggu. Kita lanjutkan saja ke konfigurasi PC host-nya. Di PCA, oh ini sudah hijau kan? Oke. Kita lanjutkan saja. Kita buat seperti ini saja. Di PCA, masukkan IP address-nya 192.168.1.10 ke IP 4 di sini ya. Ini IP versi 4 yang kita masukkan. Di sini mungkin seperti ini, untuk di sini udah ada terdapat perubahan mungkin ya. Dia ke Fast Ethernet 01-nya kita ada IP 4 address sini, kita masukkan saja, kita paste saja. Nah, untuk NAS-nya akan otomatis masuk. Kemudian repeat the previous step to assign the IP address information per PCB. Oh, lakukan hal yang sama pada PCB. Tapi di sini tidak diketahui IP-nya, tapi tadi kan ada di atas ya. Nah, di sini IP PCB-nya kita kopikan saja. Kita buka PCB-nya. Oke, kita ke config ke flash Ethernet kosong, kita masukkan ke IP 4 address. Oke, lakukan otomatis.
Eh, Setelah itu verify PC setting and connectivity. Connectivity. Sorry. Kita masuk ke PCA untuk buka command prompt. Kita ketikkan IP config slash all. Oke, sini terdapat informasi-informasi ya. Ada physical address-nya, ada link lokal IP 4, IP versi 6 address, IP versi 6 saya kan tidak memasukkan tadi. Nah, di sini IP versi 4 addressnya 192.168.1.10. So, untuk SMS-nya sama ya tadi. Oke, kira sedikit berbeda, tapi tadi sudah di PCB sebagai IP-nya itu 192.168.1.11. Kita coba untuk pingnya. Oke, kita ping 192.168.1.11. Kita ping PCB-nya. Dan ternyata terhubung. Berarti saya sudah berhasil untuk hubungan antara PCA dan juga PCB. Kita lanjutkan saja. Di sini kan sudah terhubung. Oke. Kita lanjut ke konfigurasi dan verify basic switch setting. Saya akan mengikuti langkah-langkah ini di mana kita buka switch satu ya. Nah, kita buka switch satu, kita masuk ke CLI. Nah, di sini sudah hidup. Kita masuk saja ke switch-nya. Oke. Console into the switch. Enter the global configuration mode. Kita sudah masuk ke switch-nya. Kita masuk ke global konfigurasi modenya dengan mengetikkan enable. Oke, sudah berubah menjadi tanda pagar. Kemudian kita ubah dari switch ke SS mode. Untuk itu kita oh, oh sebelumnya tadi switch tadi yang tanda lebih besar merupakan versi global, global configuration mode. Sedangkan ini sudah masuk ke exec mode. Dan habis ini kita masuk ke konfigurasi terminal untuk konfigurasi mode ya. Kita ketikkan configure terminal. Oke, dia akan menambahkan sini ada config, switch config. Ini merupakan dasar basic switch setting ya. Konfigurasi basic switch setting. Jadi dasarnya seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke pembuatan hostname-nya. Hostname S1. Oke, dia akan berubah menjadi S1. Sebenarnya di konfigurasi di sini dia juga bisa mengubah hostname-nya. Tapi di sini lebih ke lognya lebih jelas lagi, lebih lebih dalam lagi, lebih mudah lagi sebenarnya untuk pengkonfigurasian di sini daripada cek satu persatu seperti itu. Dia akan lebih teratur untuk yang seperti ini. Oke, kita lanjut ke yang C, prevent unwanted DNS lookup. Jadi kita akan menutup DNS lookupnya berubah menjadi disable dengan mengetikkan no IP domain lookup. Oke, saya sudah selesai. Kemudian jika ingin membuat sebuah password, kita mengetikkan enable secret class. Enable secret class. Kita masuk ke line console 0. Dia akan mengkonfigurasi baris.
Di sini masukkan password yang diinginkan. Misal passwordnya di sini Cisco, saya ubah menjadi bagus. Kemudian ketika login, lalu kita exit, keluar lagi. Keluar dari konsol lain, config lainnya. Oke, saya lanjutkan saja. Nanti saja penjelasan lebih lanjutnya. Di sini konfigurasi dan konfigurasi dan enable SVI according the addressing table. Untuk enable dan konfigurasi SVI according to the addressing table. Oke. Kita ketikkan saja interface VLAN 1. Dia akan masuk ke config if interface untuk interface. Kita masukkan saja IP address-nya ya. Kita bisa copy di sini. Ini merupakan IP address dari switch 1. Oke, nosat. Nah, dia akan enable SPL recording-nya ya menjadi seperti ini. Oke, tidak di-shutdown. Kemudian kita juga bisa membuat sebuah banner NOTD di sini ya. Kita bisa kopikan saja. Cara penggunaannya kita ketikkan banner. Mungkin saya exit dulu. Saya masih di konfigurasi if tadi interface. Oke, saya masuk ke config. Kita ketikkan banner MOTD. Untuk ininya bannernya ada di dalam tanda pagar. Jadi mungkin silakan. Hmm, Apa ya? Hmm, Ini merupakan laporan percobaan pertama. Oke, tutup. Nah, bannernya akan ada di dalam itu. Oke. Untuk penglihatannya mungkin bisa dilihat nih di sini. Kita lihat exit saja. Exit lagi. Nah, di sini akan muncul banner ya. Ini merupakan laporan percobaan pertama. Nah, di sini password ini merupakan password yang tadi enable secret sini password yang awal tadi untuk lokal passwordnya. Jadi ketika kita sampai ke awal lagi dia akan meminta password. Tadi passwordnya adalah nama saya bagus. Oke, dia sudah masuk. Dan dari semua ini kita perlu eh menyimpannya ya, menyimpannya agar tidak mengulang-ulang lagi. Sini kita masuk ke enable dulu. Nah, untuk password yang kedua ini dia dia pada enable secret ini. Passwordnya adalah kelas. Oke, yang pertama ini merupakan password yang kedua, sedangkan yang tadi yang kedua ini merupakan password yang pertama. Jadi ketika di sini exit, dia akan mulai lagi. Yang pertama nama saya bagus, yang kedua ini ketika enable
Dia masuk ke ESEC mode, dia passwordnya adalah kelas. Jadi ini merupakan password untuk yang global, yang ini untuk versi yang ESEC. Oke, saya sudah masuk ke mode ESEC. Ini saya copy running config untuk menyimpannya. Running config start up config. Biar ketika dimatikan dia akan hmm, salah sebentar. Saya lupa menambahkan. Oke, berarti kita ketik enter saja. Nah, maka akan oke. Kemudian kita display konfigurasi saat ini dengan mengetikkan show running config. Nah, yang kita kerjakan tadi ada name 1, enable secret, dan sebagainya. Oke, seperti tampilan di sini. Name-nya 1, enable secret. Tadi nama apa namanya? Ada berapa huruf? Ini ada 5 tadi. Saya cuma ada 4. Oke, banner MOTD, start passwordnya. Nah, maka akan terlihat di sini passwordnya. Oke, N sampai N. Di sini kita juga bisa display iOS versionnya ya, dengan mengetikkan show version. Oke, antara yang J di sini ada bisa kita lihat IP interface-nya, IP interface brief. Ya, di sini ada apa namanya terus 1 dan 2. Kita yang kita pakai adalah 1 dan 6, makanya itu berubah menjadi statusnya up. Oke. Nah, di sini file 1 IP addressnya 192.168.171. Oke, begitu pula untuk yang S2. Oke, begitu pula untuk yang kedua. Yang pertama tadi sudah berhasil F1 apa? F1 dan F6-nya up. F1 statusnya up dan up. Filan satunya up. Terus F08-nya itu down. Oke, sudah benar untuk S1 statusnya. Kemudian kita lihat ke S2-nya. Oh, satu protokolnya. Untuk protokolnya up dan up 18 down dan juga filter 1 up. Oke, sama ya. Sama, kemudian kita ke yang kedua. Di sini kita bisa sit aja mungkin. Oke, kita matikan. Kita pula untuk yang S2 kita ulangi seperti tadi. Oke, tadi pertama kita enable, enable, eh, enable, kemudian configure terminal. Oke, lalu kita hostname menjadi S2. Oke, lalu
Kita buat disable DNS-nya. No IP, domain, config. Oh, salah. Lookup, sorry. Up. Lalu kita buat passwordnya samakan saja lah. Enable secret. Apa ya? Jarkom. Dengan konsol. Oh, kemudian kasih password. Globalnya kita kasih password bagus lagi. Lalu kita login untuk memasukkannya ke keluar kita exit. Oke. Kemudian kita masukkan IP kita. Interface VLAN 1. Untuk IP-nya titik 1.2 ya. Aduh, salah. Oke, sudah berhasil. Kemudian setelah ini, kita buat noset. Kenapa ini? Oh, sudah berhasil lah. Kemudian kita tambahkan banner lagi. Banner MOTD. Ini sebagai ya, pemberitahuan ya. Ini ini adalah switch uh, switch 2. Oke, banner sebenarnya bisa di mana saja. Exit saja. Oke, ini adalah switch 2 sudah masuk. Password global sudah bisa kita enable. Enable. Nah, passwordnya tadi adalah Jarkom. Oke, kemudian kita configure terminal. Oh, tidak perlu lagi ya. Sip saja lagi. Kita save copy running config start up config. Yes, oke sudah berhasil. Kita langsung running config.
Oke, berikut. Oke, sudah terlihat IP address-nya. Oke, ini passwordnya bagus. Oke, kita lihat versinya sama saja ya sebenarnya. C4 Cisco software C2960 ya sesuai yang kita gunain tadi. Flash Lamborghini Graphene. Eh, Kita cek IP interface briefnya. Oke, nah kita cek di sini. Up down, up up up, 6 down, 18 up, 91 up. Oke, dengan ini kondisinya 1912, 101, titik 1, titik 2. Oke, begitu pula dengan protokolnya. Oke, dengan begini saya telah berhasil menyelesaikan ini ya. Percobaan satu ini saya sudah berhasil. Ini 19.1.2. Oke, oke saya matikan. Jadi ketika dimatikan dia bisa dibuka lagi. Dia akan kembali ke sini lagi. Karena jika tidak, dia akan hilang datanya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri.